Halo, assalamualaikum. Seperti biasa ya, ketemu lagi di video aku kali ini. Nah, ini aku lagi cuci beras di sore hari ya bun, sekitaran jam 5 sore. Kenapa ini aku sore-sore gini baru nyuci beras? Sebenarnya aku tuh udah masak nasi bun, dan nasi aku itu masih lumayan banyak, cukup lah untuk aku, anak dan suami. Ayo, jadi ada yang tahu nggak ini aku nyuci beras buat apa? Sedangkan nasi aku masih punya. Nah, ceritanya ini aku mau buat makanan bun di sore-sore seperti ini, untuk oleh-oleh buat ke rumah orang tua aku bun, karena besok itu aku mau ke rumah orang tua aku nyusul kakak Tio ya bun. Oke, setelah bersih ini berasnya, langsung aja di sini mau aku masak ya bun. Ada yang sama nggak ya bun kayak aku? Setiap nyuci beras itu harus 3 kali penyucian. Nggak tahu kenapa kalau kurang dari 3 kali ngerasa kayak kurang bersih aja gitu bun, karena udah biasa setiap nyuci beras itu selalu 3 kali ya bun. Nah, ini langsung aja santannya aku masukin. Di sini tuh aku pakai 1 butir kelapa ya bun, dan untuk air santannya sesuaiin aja sama beras yang biasa kita masak di rumah ya bun, karena setiap beras itu ukuran takaran airnya itu beda-beda. Nah, lanjut di sini aku kasih daun salam sereh yang udah aku cuci bersih, dan aku kasih garam ya bun, sesuai selera aja untuk tingkat keasinannya. Untuk lebih jelasnya di sini aku pakai berasnya itu 1 kilo, dan untuk ukuran air santannya kalau aku gelasin itu sekitar 6 gelas ya bun. Nah, di sini itu aku aduk-aduk sampai benar-benar mengental ataupun menyusut gitu, untuk airnya itu benar-benar kesat ya bun. Oh iya, aku lupa di sini aku mau bikin apa. Aku itu mau bikin arem-arem atau buras, lebih tepatnya lagi bun, kalau orang Sunda di tempat aku ngomongnya itu ini tuh bikin bobongkok bun. Kalau kata bunda buat apa ya ini? Nah, ini udah benar-benar kesat, jadi di sini mau aku tinggalin dulu ya bun untuk adonan nasinya, karena di sini itu aku mau bikin arem-aremnya mau pakai isian bun, karena bapak aku itu paling suka yang namanya arem-arem itu ada isiannya. Jadi langsung aja ya bun, di sini kita buat isiannya. Oh ya, kenapa aku buatnya arem-arem atau buras untuk oleh-oleh ke rumah orang tua aku, dan kenapa juga aku nggak buat kuehnya yang lain, karena bapak aku itu paling suka sama yang namanya arem-arem ini bun. Dan ini tuh memang sebenarnya cocok banget buat bekal di perjalanan ya bun, buat ganjal perut di saat perut kita kosong. Ini nih benar-benar bisa mengenyangkan lah ya bun, karena namanya juga terbuat dari bahan nasi. Oke nih bun, untuk bumbu tumisannya seperti biasa aja, aku pakai cabai, bawang putih, bawang merah, dan aku tambahin garam, penyedap rasa, dan juga nggak ketinggalan gula ya bun. Langsung setelah bumbunya harum, di sini untuk sayurannya aku masukin, dan untuk sayurannya di sini tuh aku pakai tempe dan juga wortel ya bun, yang udah aku iris kecil-kecil. Langsung aja aku oseng-oseng sampai sayurannya ini benar-benar matang ya bun, dan icip-icip soal rasa. Nah, kalau udah pas, langsung di sini tuh mau aku tambahin irisan daun bawang supaya lebih wangi ya bun. Nah, untuk sayurannya udah matang, langsung aja di sini aku mau ngebungkusin untuk arem-aremnya ya bun. Proses di sini nih bun yang sebenarnya agak lama kalau buat arem-arem atau buras ya bun, karena proses ngebungkusinnya ini yang lumayan cukup lama. Nah, aku tuh ngebungkusinnya seperti ini. Kalau para bunda seperti apa ya, kita bisa sharing, siapa tahu beda-beda caranya, beda lagi pembungkusannya ya bun. Nah, kalau aku cukup seperti ini aja, langsung aku tali untuk arem-aremnya supaya nggak pecah ya bun. Dan ini tuh sengaja aku bikinnya agak sorean supaya nggak basi besok dibawa ke rumah orang tua akunya ya bun. Namanya juga santan, takutnya nggak tahan lama. Jadi di sini aku bikinnya sorean sampai ini tuh udah mau maghrib ya bun, tapi nggak apa-apa lah, karena ini tuh kesukaan orang tua aku, jadi aku tuh tetap semangat buat bikinnya bun. Oh ya, untuk arem-arem atau burasnya sebenarnya sesuai selera aja ya bun, mau pakai isian atau enggak. Berhubung kedua orang tua aku itu paling suka kalau ada isian, jadi makanya di sini aku pakai isian. Bisa juga sih bun kalau enggak pakai isian. Nah, singkat cerita ya bun, ini aku udah selesai untuk ngebungkusinnya. Jadi langsung aja di sini mau aku rebus dulu untuk arem-aremnya ya bun. Ini aku ngerebusnya ditunggu aja, karena ngerebus arem-arem itu menurut aku lumayan lama ya bun. Karena kalau sebentar itu ya mateng sih bun, cuman menurut aku tuh enggak tanek gitu bun. Jadi di sini tuh aku ngerebusnya lumayan cukup lama ya bun. Ini tuh selesai sholat maghrib baru aku rebus bun, mungkin sekitaran jam 9 atau jam 10 nanti baru aku angkat ya bun untuk arem-aremnya, karena udah malam akhirnya aku tuh ketiduran, dan alhasil udah diangkat sama pak suami, katanya udah mateng, dan ini hasilnya. Oke, tunggu aku di video lanjutannya ya bun. Wassalamualaikum.